Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita, pertemuan kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmatan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita lanjutkan bahasan sirah nabawiyah yang pertemuan lalu bagaimana Masya Allah Islam ini diberikan dua hadiah yang sangat luar biasa. Hadiah Islamnya Sayyidina Hamzah, menyusul hadiah kedua Islamnya Sayyidina Umar. Perubahan yang sangat luar biasa ketika Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. Mulailah Islam ini nampak punya kekuatan. Bahkan sejak Umar bin Khattab masuk Islam, para sahabat mengatakan kami bisa terang-terangan untuk melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Dalam artian sholat di tempat itu. Karena yang namanya Ka'bah dari dulu ini adalah tempat untuk mengagungkan Allah. Seperti yang pernah disampaikan dahulu atau pertemuan-pertemuan yang lalu, sejak Nabi Ibrahim mengangkat yang namanya meninggikan pondasi Ka'bah. Sejak itu yang namanya Ka'bah ini tempat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Umar bin Khattab masuk Islam, orang-orang yang ada di kota Mekah berani untuk berada di mana di depan Ka'bah melaksanakan ibadah. Kenapa? Umar. Itulah perubahan yang sangat luar biasa. Namun dengan adanya seperti ini, hukuman, siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti. Makin dahsyat, makin dahsyat. Seperti itulah kejadiannya. Terutama hukuman-hukuman yang diberikan kepada para hamba-hamba saya. Seperti yang pernah disampaikan bagaimana kepada Sayyidina Bilal. Bagaimana kepada yang namanya sahabat-sahabat, termasuk seperti yang dilaksanakan oleh pamannya kepada Zubair bin Awam. Pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kepada seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada Mus'ab bin Umair. Itu yang memberikan hukuman seperti kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu keluarganya sendiri, ibunya sendiri. Kepada Mus'ab bin Umair ibunya sendiri. Jadi ada yang dikurung di rumahnya tidak boleh keluar oleh keluarganya. Ada yang dilepaskan dari berbagai macam fasilitas dari orang tuanya. Demikian. Seperti Mus'ab bin Umair, laki-laki yang terbiasa dengan Masya Allah, artinya apa? Gemerlapnya dunia, dengan pakaian yang serba indah. Jadi kalau Mus'ab bin Umair ini sudah dikatakan ini adalah laki-laki mudallal. Mudallal itu manja. Mudallal itu manja. Karena apa? Karena semua fasilitas dari orang tuanya, dari ibunya. Tapi setelah mengenal Islam, dia tinggalkan yang namanya kemanjaan itu. Dan setelah tahu ibunya kalau Mus'ab bin Umair ini menjadi seorang yang muslim, dihentikan semua yang namanya fasilitas dari ibunya. Ternyata dia sanggup melakukan hal itu tanpa berpengaruh dengan kekayaan yang biasa diberikan oleh ibunya. Mus'ab bin Umair melepaskannya saja. Itulah terjadi kepada Mus'ab bin Umair. Sampai yang namanya Mus'ab bin Umair, pakaiannya ini dicucinya aja pakai parfum. Jadi Mus'ab bin Umair, bajunya itu dicucinya saja pakai parfum.
Jadi kalau sedang berjalan Mus'ab bin Umair, orang sudah mencium semerbak wangi parfumnya dia. Bahkan Mus'ab bin Umair orang kaya pula, orang berlebih juga, ya, gagah juga. Maka kalau dia berjalan yang namanya kain itu mahal. Mus'ab bin Umair saking kayanya karena dimanja oleh ibunya, kainnya itu menyapu jalanan. Menyapu jalanan. Maka tanda-tanda dari dulu orang jahiliyah ini adalah menyombongkan diri dengan cara pakaiannya menyapu jalanan. Iya, makanya Rasulullah mengatakan kalimatnya, apa kata Rasulullah? Iya, tidak akan pernah mencium ahli atau tidak mencium wangi sorga. Iya, tidak akan pernah menjadi ahli sorga. Siapa? Yang mana pakaiannya punten melebihi daripada apa? Mata kaki dibilangnya. Iya, tapi apa? Dengan kesombongan. Makanya ada mengatakan kata-katanya, oh asal tidak sombong nggak apa-apa. Kalau sombong tidak boleh. Kita lepas daripada perkataan itu tentang perbedaan itu. Namun tanda-tanda dulu orang jahiliyah kalau menggunakan pakaian itu melebihi daripada apa? Mata kaki sampai menyapu jalanan. Kenapa? Menyombongkan terhadap apa yang dimilikinya. Memang itu sifat jahiliyah dulu. Menyombongkan dengan pakaian yang dimilikinya. Makanya Rasulullah pun melaknat daripada sifat tersebut. Iya. Nah, ini Mus'ab bin Umair. Namun setelah dia Islam tinggalkan semuanya. Iya, seperti itu. Disiksa itu kalau bagi seorang hamba sahaya benar-benar secara fisik. Bagaimana kemarin saya sampaikan Sayyidina Bilal. Iya. Bagaimana yang namanya sampai ada yang wafat Sumayyah. Bagaimana Yasir sampai wafat. Bagaimana Ammar bin Yasir disiksa habis-habisan. Dan penyiksaan itu nggak ada berhenti-berhentinya. Pertanyaan dari teman-teman. Kan sudah ada Umar, sudah ada Hamzah. Kenapa tidak ada perang saja sekalian? Tidak ngelawan, kan kuat. Kan di situ lebih daripada 40 orang. Kenapa tidak menyerang saja? Kenapa tidak gempur saja? Kenapa tidak serang saja? Kenapa tidak diangkat saja bendera perang di sana? Alasannya ini mungkin ditanya, pada waktu itu Islam itu lemah. Jangan pernah mengatakan Islam itu lemah, nggak pernah lemah, nggak ada. Kalau mengatakan karena pada waktu Islam di Mekah itu dalam keadaan lemah, tidak, bukan itu alasannya. Islam ini kalau sudah diperintahkan A, perintahkan B, gerak-gerak. Jadi kalau ada yang mengatakan karena saat itu Islam masih dalam keadaan lemah di kota Mekah, tidak. Tapi apa yang menyebabkan saat itu Islam tidak melawan di kota Mekah? Jawabannya adalah satu, karena belum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini paling tepat. Belum diperintah. Kalau Allah sudah perintahkan jihad, karena jihad itu nanti ketika di apa? Di kota Mekah, di kota Madinah. Ya ayuhan nabi dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, jahidul kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Itu ada dalam surat At-Tahrim dengan mengatakan perintah jihad itu untuk berperang, ya. Tapi selama di kota Mekah belum ada perintah itu. Bahkan yang ada dalam perkataan Allah Subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala ada, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dengan jelas sekali, ya, dalam kalimatnya, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Iya. Jadi Allah lah yang menjaga agar orang muslim ini tidak sampai, artinya apa? Memerangi atau berperang dengan orang-orang kafir Quraisy ketika di kota Mekah. Jadi kota Mekah jangan ada perang dulu. Berarti kalau sekarang ditanya, kenapa pada waktu itu tidak menyerang orang-orang muslimin, mukminin khususnya gitu ya di kota Mekah? Jawabannya karena belum ada perintah dari Allah. Itu harus dipegang baik-baik. Karena belum ada perintah, ya biasa saja. Maksudnya apa? Tidak berperang. Pasti ketika Allah perintahkan atau Allah larang ada hikmah yang ada. Mungkin teman-teman bertanya, hikmahnya apa sehingga tidak diizinkan perang pada waktu itu? Hikmahnya adalah ada satu perumpamaan yang indah yang ada dalam Al-Quran. Iya, apa perumpamaannya? Ini juga ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ra'd, ya. Kalau tadi dalam suratul Fatah, ini perumpamaan sangat luar biasa. Namun kita lihat ayat ini, ya. Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dikatakan anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadan rabiyya. Iya. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, di ujungnya, fa amma zabadu fayadhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas
fayamkuthu fil ardi kadzalika yadribullahul amthal. Gini nih punten. Bayangkan ini perumpamaan yang ada dalam Al-Quran ini. Kalau sedang hujan, lalu hujan itu banyak, lalu hujan itu menjadikan aliran air. Ngalir air itu. Kalau dibilang mau bukan banjir lagi, apa namanya? Yang ngalirlah airnya gitu ya. Kira-kira kalau kita lihat dan kalau kita tanyakan, kalau air sedang ngalir, buih posisinya di mana? Di bawah apa di atas? Di atas. Sampah-sampah itu posisinya ngambang di atas. Iya. Nanti kalau seandainya masuk perkebunan, iya, sampah, buih, air sudah tidak ada, itu nyangkut di atas tanah. Tapi air di mana? Air masuk ke dalam. Maksudnya dengan mengatakan yang bermanfaat akan ikut campur bersama dengan tanah, akan bersatu dengan tanah, akan nyampur dengan tanah. Itu yang bermanfaat. Tapi yang tidak bermanfaat, dia akan tetap berada di mana? Di atas. Sampahnya akan di atas, buih akan di atas, lalu apa? Yang bermanfaat itu akan masuk ke dalam. Itulah dengan mengatakan saat itu awal-awal orang yang mengatakan 2 kalimat syahadat beneran Islamnya coba diuji dengan kayak gini, dengan arus yang sangat dahsyat, ejekan, hinaan, cercaan, begitu. Kalau seandainya dia hanya sekedar zabad, kalau hanya dia ini sekedar yang namanya buih, pastikan dia ini tidak akan pernah bermanfaat, imannya tidak akan pernah masuk ke dalam. Mungkin dia akan kembali lagi untuk menjadi kafir. Iya, itu perumpamaan yang indah. Maka di dalam Al-Quran ada kata-katakan, apakah dikira orang yang mengatakan iman itu la yuftanun, tidak akan pernah diberikan ujian? Diuji, diuji. Ayahanda bunda teman-teman semuanya ingin ikut mendengarkan ataupun mengenal tentang Rasulullah SAW. Apa yang enggak diuji? Diuji. Diuji perjalanan, diuji dengan kesibukan, diuji dengan rencana itu, rencana ini. Tapi apa? Subhanallah, bisa datang. Jangankan tentang masalah iman yang dahsyat, mau melakukan kebaikan pun pasti ada ujiannya. Mustahil ada orang ingin melakukan kebaikan, setan diam tidak menggodanya. Mustahil. Setan itu tidak mau ada orang berada dalam kebaikan. Setan itu tidak mau kalau ada orang mengenal Rasulullah. Setan itu tidak mau kalau ada orang giat untuk mencari ilmu. Pasti. Makanya tidak ada satu amalan baik kecuali di situ setan pasti akan mengganggunya. Nah itu dia. Jadi ketika dengan pertanyaan pertama, kenapa Islam saat itu tidak melawan saja? Belum ada perintah. Apa hikmahnya? Ingin memperlihatkan bagaimana umat terdahulu, sahabat-sahabat minal awwalin yang menjaga imannya. Berarti hal yang seperti ini mungkin bisa terjadi di zaman sekarang ini karena iman, karena Islam, dapat hinaan, dapat cercaan, dapat punten tidak pengakuan dari keluarga. Mungkin, iya, mungkin. Mungkin ada orang yang menjadi mukmin atau mu'allaf disebutnya, campakan keluarganya. Mungkin menjadi mu'allaf dapat hinaan. Mungkin jadi mu'allaf dapat cercaan. Mungkin karena dari dulu pun sudah seperti itu. Contoh, iya, bahkan di kalimatnya manusabbitu bi fuadak, untuk menguatkan hati. Coba, kalau kita tidak pernah melihat bagaimana hinaan yang didapatkan oleh Sayyidina Bilal, tidak bisa melihat bagaimana cercaan, kesulitan sampai wafat terjadi kepada Sumayyah, kira-kira orang yang sedang menguatkan imannya akan berpikir mengatakan, saya baru begini aja berat Sumayyah sampai lepas nyawanya, saya sedang memperjuangkan mencari ilmu aja berat begini ya, apalagi yang namanya Sayyidina Bilal. Nggak ada siksaan sama kita, nggak ada sama kita istilah terancam nyawa, tidak ada. Tapi kalau difikirkan zaman dulu, ini contoh-contoh yang ada, kita katakan dahsyat mereka memperkuatkan, mempertahankan imannya sebagai gambaran untuk kita. Contoh yang ada, subhanallah. Dan ingin diberikan contoh, punten ya, yang namanya hidayah itu urusan Allah. Cek baik-baik. Yang memusuhi Rasulullah carulah 3 yang paling dahsyat gitu ya. Salah satunya ataupun 3 kita kasih contoh. Satu adalah Abu Jahal. Pernah saya sampaikan di pertemuan Abu Jahal. Abu Jahal itu pikirannya gimana caranya Rasulullah tidak ada di dunia. Udah kesana pikirannya. Walid bin Mughirah ingin mengatakan bagaimana caranya Rasulullah itu
sudah tidak didengar lagi dakwahnya. As ibnu Wa'il bagaimana caranya menghina Rasulullah. Itu 3 orang ini kalau dikatakan punten, otaknya setiap harinya yang terfikir itu hanya gimana caranya Muhammad hilang dari dunia ini, bagaimana caranya dakwahnya berhenti, bagaimana caranya Rasulullah ini atau Muhammad ini dihina selama-lamanya. Itu yang terfikir dengan 3 orang ini. Semua sudah mengenal, tapi apa yang terjadi? Tahukah, dari yang 3 orang terjadi ini, walaupun mereka mati dalam keadaan kafir, ya mereka mati dalam keadaan kafir, ya, tapi apa yang terjadi? Tahu Ikrimah putra Abu Jahal? Ikrimah putra Abu Jahal menjadi sahabat Rasul, salah satu panglima perang yang diandalkan oleh Rasulullah dalam peperangan. Itu putranya siapa? Abu Jahal. Hikmah yang ada, yang dulu itu memusuhi Rasulullah, ternyata keturunannya bisa menjadi baik. Siapa yang namanya Walid bin Mughirah yang Allah katakan dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altuhu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Itu adalah udah tinggalkan aku bersama siapa? Walid bin Mughirah. Intinya urusanku Walid bin Mughirah, aku akan jerumuskan ke dalam neraka. Itu hinaan yang Allah berikan kepada Walid bin Mughirah karena menghina Rasulullah dan menghina Al-Quran. Tiba-tiba apa yang terjadi terhadap Walid bin Mughirah? Putranya Khalid bin Walid. Siapa yang tidak mengenal Khalid bin Walid? Panglima perang andalan Rasulullah, andalan Sayyidina Abu Bakar yang tidak pernah kalah dalam setiap peperangannya. Ayahnya bagaimana? Memusuhi Islam. Ini ingin memperlihatkan siapapun yang musuh Islam sekarang jangan akan dikatakan anak-anaknya akan begitu. Tidak. Siapa lagi? Aus ibnu Wa'il yang sampai mengatakan hinaan kepada Rasulullah. Rasul itu nasabnya terputus karena nggak punya anak laki-laki. Dia itu butur, dihina. Allah jawab inna syani'aka huwal abtar. Justru As ibnu Wa'il yang terputus dari rahmat Allah dicap ahli neraka. Siapa anaknya? Amrun bin As, sahabat Rasul. Jadi panglima perang. Yang 3 ini Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid, Amr bin As, itu semuanya panglima perang dalam setiap peperangan sering terjadi kepada mereka. Ingin dilihat siapa ayahnya mereka? Ahli neraka. Intinya ingin membuktikan, lihat musuh-musuh Allah yang ada pada waktu itu, musuh-musuh Rasulullah pada waktu itu, tapi dzurriyyahnya keturunan menjadi keturunan yang baik. Hikmah yang ada, iya. Jadi kalau sekarang melihat seseorang yang mengatakan apa dia itu begitu, apa dia itu begitu, ingat aja dengan mengatakan belum tentu selamanya begitu. Nanti juga lihat atobat. Kalau tadi kan putra-putranya ya. Ada nggak misalnya teman-teman ingin bertanya, ada nggak orang yang memusuhi Rasulullah terus menjadi pembela Rasulullah? Banyak. Jadi yang namanya hidayah belum tentu yang namanya hidayah itu, iya. Misalnya, ini mah sudah nggak bakal dapat hidayah. Dapat hidayah. Bagaimana Umar bin Khattab mau membunuh Rasulullah malah menjadi orang beriman. Ada lagi. Suhail ibnu Amr, mungkin pernah mendengar namanya Suhail ibnu Amr. Itu kalau Suhail ibnu Amr menghina Rasulullah itu dengan syair. Syair, beda ya. Orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu cara menghinanya beda nggak kira-kira? Beda. Kalau orang yang berilmu cara menghinanya itu apa ya? Keren cara menghinanya gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak berilmu mungkin cukup dengan kata-kata kasar, mata melotot, itu gitu. Tapi orang yang berilmu cara menghinanya itu pakai bahasa yang apa namanya ya, yang apa namanya, yang menusuk gitu ya. Nah ini namanya Suhail ibnu Amr kalau menghina Rasulullah itu dengan syair-syair. Maka para sahabat mengatakan kalau ketemu Suhail nggak ada yang pantas untuk dunia kecuali pedang. Kalau ketemu Suhail penghina Rasulullah, kalau ketemu dia pedang. Qadarullah, musuh Islam Suhail ibnu Amr ini tertangkap di perang Badar dan jadi musuh atau menjadi tawanan. Umar bin Khattab dengan gagahnya, panik sendiri. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Suhail, itu Suhail. Kayak apa ya? Kayak dapat apa itu ya? Kayak dapat sesuatu yang besar gitu ya. Dengan teriak-teriak mengatakan, begitu ketangkap Suhail, dia ya Rasulullah, Suhail ketangkap ya Rasulullah, itu Suhail. Kata Rasulullah, kenapa? Dengan Suhail, itu kan yang menghinamu ya Rasulullah. Terus kenapa? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Itu Umar. Kata Rasulullah, jangan. Siapa tahu nanti dia akan melakukan perbuatan yang kau suka. Itu kata-kata Rasulullah.
Lalu kata Umar bin Khattab, kalau tidak diizinkan memenggal lehernya, izinkan saya untuk mematahkan 2 depan giginya itu ya. Biar nanti kalau sudah giginya lepas nggak fasih lagi bicaranya. Karena gigi yang depan itu untuk fasih dalam bahasa kan. Coba kalau diompongin giginya itu susah. Iya, mau bicara sa juga agak susah. Mau bicara huruf-huruf kan di gigi itu, coba makanya kalau ada orang sudah lepas giginya suruh bacaan Quran agak susah. Kenapa? Ya gigi itu salah satu untuk memfasihkan bahasa. Makanya kalau punten ya kakek-kakek yang belajar yang ngajar bacaan Quran yang sudah tidak ada giginya agak susah. Dulu pernah kejadian seorang pas Ramadan kita kaget semuanya dan beliau pun jadi imam kaget, bukan untuk mempermainkan, tidak, hanya kejadian. Makanya jangan lupa seorang alim biasa jadi imam setelah bulan Ramadan iftar jama'i, makan yang namanya kurmanya nyangkut di sini. Makanya dia sambil ke hammam atau ke toilet gitu ya, sambil dibuka dibersihkan agar giginya itu tidak nyangkut lagi, di situ ada kurmanya. Lalu dimasukin ke saku. Lupa nggak dipasang, langsung jadi imam. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, karena nggak ada giginya, walasolin. Iya, walaso dia baru kaget karena giginya terpasang. Akhirnya dia langsung berubah ke tengah, waladhdallin di tengah. Yang fasihnya yang benarnya harus di kanan, tapi gigi yang dipasangnya lepas yang kanan dari samping, walasolin. Dia kaget. Semua makmum juga kaget, termasuk saya kaget. Walasolin, saya langsung berpikir giginya lepas. Iya, giginya lepas. Ternyata benar. Dia dengan cepat dia kaget, langsung berubah waladhdallin dan klarifikasi. Begitu selesai dia berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf gigi saya lupa nggak dipasang. Selesai. Kenapa? Semua perlu klarifikasi sekarang ini. Kalau nggak klarifikasi jadi bahan ghibah sekarang ini. Iya, harus klarifikasi memang benar. Iya. Ini Rasulullah SAW ini pernah mungkin saya sampaikan ya hari ini. Iya, klarifikasi itu penting. Kenapa? Jangan sampai orang berghibah karena punten, karena mereka zon kepada kita yang keliru. Satu waktu Rasulullah sedang di masjid i'tikaf. Iya, datang salah satu istri Nabi Muhammad SAW, Sofiyah datang, duduk, memberi makanan. Rasulullah makan bersama Sofiyah, duduk bersama Sofiyah. Saking asiknya ngobrol, hampir tengah malam tiba. Sofiyah, ya Rasulullah saya mau pamit. Kata Rasul, oh ya, yuk saya antar yuk. Saya antar ya. Baik ya Rasulullah. Pakai cadarnya Sofiyah ini keluar. Begitu keluar dari masjid, iya, berdua keluar, ada sahabat yang lewat 2 orang. Sahabat ngelihat Rasulullah bersama perempuan, jalannya Rasul jalannya agak cepat gitu ya, agak mempercepat jalannya. Tiba-tiba Rasulullah langsung berteriak mengatakan, ala rislikuma, jangan cepat-cepat, santai aja, santai, kata Rasulullah. Setelah itu sahabat itu mengurangi kecepatannya, dan Rasulullah berteriak mengatakan, innaha Sofiyah, ini Sofiyah. Kenapa Rasulullah katakan ini Sofiyah? 2 sahabat itu bertanya enggak? Tidak. Tapi Rasulullah katakan innaha Sofiyah. Kenapa Rasulullah mengatakan dia Sofiyah padahal 2 orang ini tidak bertanya? Apa kira-kira? Bayangkan kalau Rasulullah tidak mengatakan ini Sofiyah, 2 laki-laki ini akan bilang sama yang lain, semalam aku lewat masjid ada Rasulullah tapi sama perempuan nggak tahu siapa itu. Sama orang yang tidak suka digoreng berita itu. Akan cerita yang kedua, si fulan kemarin tuh lihat Rasulullah di masjid ada perempuannya, siapa kira-kira, tapi wajah-wajahnya bentuk-bentuk tubuhnya kayaknya fulana deh. Enggak sih, kayaknya fulana, rame jadi bahan fitnah. Tapi coba ketika ada orang akhirnya kalau dia bicara, aku ngelihat Rasulullah semalam tengah malam keluar dari masjid bersama Sofiyah, aneh nggak? Enggak, sama Sofiyah sama istrinya ngapain juga. Tapi coba kalau tidak Rasulullah katakan innaha Sofiyah, akan membuka pintu prasangka buruk. Maka sampai saat ini jangan sampai orang lain ini punten berprasangka buruk terhadap apa yang terjadi kepada diri kita. Makanya ulama ini langsung mengatakan ucapannya, maaf gigi saya lupa nggak dipasang.
disaku. Oh berarti tadi itu bukan merubah jadi walasolin, tapi memang waladolin, hanya giginya tidak terpasang jadi kekhilafan ataupun dia tidak sengaja. Selesai. Iya. Nah ini kejadian. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, jika aku tidak diizinkan untuk membunuhnya, izinkan untuk melepaskan 2 depan giginya biar nggak fasih. Rasulullah, jangan Umar, jangan. Siapa tahu nanti dia Islam terus ya melakukan satu perbuatan yang engkau bangga kepadanya. Umar bin Khattab iman kuat. Kalau Rasulullah sudah mengatakan mudah-mudahan, siapa tahu, itu pasti akan terjadi. Cuma kan dalam artinya, masa iya orang kayak gini beriman? Masa iya pembenci Rasulullah dengan syair-syairnya begitu akan jadi beriman? Tapi turun lagi. Oke ya Rasulullah, nggak boleh bunuh saya terima, nggak boleh cabut giginya saya terima, izinkan yang satu ini. Saya pengen nampar sekali aja. Kekeh itu Umar. Pengen nampar sekali aja gitu, pengen tampar, kayaknya pengen puas, plak gitu nampar. Ya tamparan Umar beda dengan tamparan kita gitu ya. Idza daraba auja, para ulama mengatakan demikian, ahli sirah. Kata Rasul, jangan Umar. Siapa tahu nanti dia akan menjadi orang yang beriman lalu melakukan amalan yang kau suka. Apa yang terjadi? Subhanallah, ternyata benar. Setelah Futuh Makkah, Suhail bin Amr menjadi seorang Islam, seorang yang beriman. Tahu begitu Rasulullah wafat, banyak orang yang murtad. Yang menahan di Madinah untuk kuat iman Abu Bakar. Yang menahan di kota Mekah agar umat kuat imannya Suhail ibnu Amr. Suhail ibnu Amr. Tahu teman-teman, apa khutbah yang disampaikan oleh Abu Bakar itu persis apa yang disampaikan oleh Suhail ibnu Amr. Nggak ada bedanya. Ketika Abu Bakar mengatakan kalimatnya ayyuhan nas, iya kalimatnya man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Itu kan Abu Bakar khutbahnya begitu. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad ini telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, pastikan Allah ini tidak akan pernah wafat. Hayyun la yamut, maha hidup dan menghidupkan. Itu perkataan Abu Bakar di kota Madinah. Di hari yang sama, di waktu yang sama, Suhail pun mengatakan kata-kata yang sama. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Persis. Dari mana? Itulah dahsyatnya Suhail. Iya, cerdasnya Suhail. Kalau zaman sekarang bisa sama, tinggal WhatsApp aja bahan khutbah, bahan khutbah. Kalau sekarang bisa kan? Bisa sama. Masjid ini dengan masjid mana bisa sama khutbahnya dengan dilihatkan apa? Konsepnya. Kalau dulu bagaimana? Abu Bakar mengatakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Suhail ibnu Amr mengatakan wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sama semuanya. Siapa yang mengukuhkan para sahabat di kota Madinah? Abu Bakar. Siapa yang mengukuhkan dan mengokohkan para sahabat di kota Mekah? Suhail ibnu Amr. Umar bin Khattab berlinang air matanya. Andai aku bunuh, gimana ceritanya? Andai aku lepaskan giginya, gimana ceritanya? Itu gambarannya. Siapa? Itu jadi kalau dibilang orang yang tadinya tidak senang terhadap Islam bisa berubah. Maka dilihatkan di dalam hikmah yang terjadi ketika awal-awal. Kenapa saat itu tidak perintah untuk melawan? Jawabannya simple. Apa tadi? Satu, belum ada perintah. Iya. Yang kedua apa? Untuk memperlihatkan kekokohan iman para sahabat sebagai contoh bagi kita. Apakah Rasulullah hanya diam saja ketika orang-orang mendapatkan ujian seperti ini? Pastinya tidak. Alhamdulillah. Pastinya tidak. Iya. Ada satu tempat majelis taklim. Namanya di Darul Arqam. Darul Arqam. Jadi ada majelis taklim yang Rasulullah selalu adakan khusus untuk mentarbiyah para sahabat. Di tempat Darul Arqam. Iya.
ada janjian-janjian di waktu-waktu untuk datang di Darul Arqam. Rasulullah memberikan kekuatan iman, memberikan tentang dahsyatnya, indahnya dalam keadaan beriman. Apapun ayat wahyu disampaikan di Darul Arqam. Jadi para sahabat dididik di sana. Masya Allah. Jadi ada majelis taklimnya. Siapa pemilik dar itu? Ada rumah Arqam, itu rumahnya Arqam. Kenapa? Karena Arqam ibn Alqam ini Arqam ibnul Arqam ini anak muda. Teman-teman tahu siapa yang punya rumah ini? Yang punya rumah ini anak muda. Usianya 17 tahun. Paling tuanya 18 tahun. Tapi sudah bergerak untuk dakwah, memfasilitasi rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah memilih Darul Arqam? Karena satu anak muda. Kenapa? Orang kafir Quraisy nggak bakalan kebayang kalau rumah anak muda ini sudah memikirkan dakwah, anak muda ini sudah memikirkan Islam. Biasanya kalau anak muda di usia 17 tahun misalnya itu lagi kencang-kencangnya apa tuh? Kalau sekarang mungkin main game, iya. Apalagi sekarang judol, astagfirullahaladzim. Punten segera informasi aja. Setelah dicek dilihat, punten. Yang main judol sekarang ini ternyata punten 60% itu anak-anak SD sama SMP. Yang main judol itu 5.000 ditaruh slot, main slot. Atau saya juga nggak tahu gimana cara main slot itu. Tapi dilihatnya memain slot itu kan cuma 5.000. Lalu setelah itu apa? Nanti diiming-imingi dengan hadiah berapa? 5.000 hadiah. Ternyata begitu dicek, dilihat itu subhanallah anak-anak SD sama SMP. Yang 5.000-an itu. Iya, banyak sekali main gitu. Ini mau dikemanakan generasi kita ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Makanya teman-teman, subhanallah, iya, mungkin ada yang punya adiknya atau punya ponakannya, tolong jaga. Selalu saya sampaikan dimanapun, benteng pertahanan terkokoh terkuat itu adalah pesantren. Walau bagaimanapun. Sebandel-bandelnya anak di pesantren, insya Allah tidak akan pernah bandel di luar pesantren. Senakal-nakalnya juga anak pesantren nggak akan nakal seperti di luar pesantren. Kalau di pesantren tidak lulus, bagaimana di luar akan lulus? Di pesantren itu hidup seperti di akuarium kecil. Tapi nanti kalau sudah mulai besar, langsung di akuarium besar. Ikannya pun lama-lama beda lagi. Kalau sudah seperti itu, disimpan di empang yang sangat besar, ikannya makin dahsyat lagi gak kira-kira? Iya. Kalau anak sukses di pesantren, kuat mentalnya di sana. Itu gambarannya. Iya. Apalagi untuk zaman sekarang, subhanallah beda kayaknya dengan pesantren zaman-zaman mungkin usia saya. Tapi kalau usia itu kan cuma angka aja kan ya. Kalau menentukan muda sama tidak makanya di hati gitu ya. Tapi yang jelas kalau usia kami dulu kalau lagi mondok di pesantren itu dibentak sama guru, dijewer sama guru. Itu gimana kira-kira kita ini? Aman gak ada masalah? Tapi tolong anak-anak sekarang dibentak sama gurunya, dijewer sama gurunya, lapor sama bapaknya. Apa yang dilakukan bapaknya? Apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya bilang, kamu sih nakal. Pak guru, bagus gituin aja anak saya. Kira-kira gitu nggak sekarang? Nggak, yang ada gimana? Mana gurunya? Datang sekolahnya, urus, viralkan. Ini guru. Gimana mau berhasil ngedidik anak kita? Manja jadinya. Makanya ada generasi apa katanya? Strawberry. Dibilang generasi strawberry. Nah itu kenapa? Nah itu, dan ini terjadi ke pesantren. Iya, efeknya tuh ke pesantren. Kenapa? Ya memang kalau dilihat otaknya, akalnya cerdas, pinter, lebih pinter daripada kita. Lisannya pun jago. Sekarang mah bayi baru lahir itu sudah melihat melek-melek gini nih. Dulu yang saya tahu gitu kalau bayi lahir masih merem aja. Begitu sekarang bayi lahir udah melek, udah beda zamannya. Subhanallah, iya. Kok tahu? Ya iyalah. Kan baru lahir cucu saya yang kedua, alhamdulillah. Jadi kita sudah punya cucu dua, yang pertama sama yang kedua, yang laki, yang pertama perempuan, yang kedua laki. Jadi kita alhamdulillah sudah aki-aki sekarang ya. Uminya Maki juga sudah nini-nini. Makanya kata teman-teman dia bilang, kasihan Umi Maki tidur sama kakek-kakek. Katanya, iya, saya juga tidur sama nenek-nenek. Karena apa? Karena sudah punya cucu dua, alhamdulillah. Itu cucu kami juga begitu lahir, ternyata matanya sudah apa? Sudah melek aja. Subhanallah, cerdasnya, pinternya. Cucu kami yang 8 bulan ini udah berdiri sendiri. Iya, 8 bulan. Udah bisa pegang-pegang jalan. Subhanallah. Kayaknya nih cepet gitu ya situasinya. Tapi ingat, mudah-mudahan keluarga kita itu bukan hanya
Ininya hebat, tapi apalagi mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Nah punten, ini 17 tahun, Arqam ini usia 17 tahun. Orang pada nggak bakalan nyangka kalau tempatnya dijadikan sebagai markas untuk kajian Rasulullah SAW. Itu Arqam. Datang Rasul mendisiplin pengajian terus kuat dan kuat. Saya sampaikan sama ayahanda bunda punten, kalau seperti kajian ini, ya ini adalah umum, seperti silahkan hadiri. Tapi kalau tidak puas juga, cari guru seperti guru privatnya. Saya ingin belajar Quran dengan benar. Sama siapa? Kumpulkan 5 orang, kumpulkan 10 orang, datangkan ustazahnya. Kalau untuk akhwat, ajarkan. Misalnya saya 10 orang mengumpulkan teman-teman ingin belajar Quran dengan benar. Siapa kira-kira ustazahnya? Panggil. Saya ingin belajar fikih dengan benar, 10 orang misalnya privat. Apa? Kita ingin belajar fikih, bab toharoh, bab sholat, bab aurat misalnya, atau bab toharoh, bab sholat. Ayo cari gurunya, ambil 10 orang, itu caranya. Itu caranya. Jadi makanya ada majelis itu ada ring 1, ring 2, ring 3, seperti itu. Tapi kalau misalnya akhwat atau ikhwah, teman-teman ingin pelajari, kumpulkan teman-teman itu. Kan benar, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu benar. Bahkan punten, suhbah solehah itu penting. Kalau ingin serius belajar, kumpulkan 5 orang, oke, atau 10 orang. Disiplin ya, komitmen ya, oke. Nggak boleh nggak hadir, harus hadir. Cari gurunya, kontak gurunya, siapa saja. Akhwat dengan akhwat lagi, dengan ustazah, ikhwah dengan ikhwah lagi. Lagu apa? Itu lebih baik. Apalagi kalau namanya privat seperti itu. Dapatkan ustazahnya. Lalu apa? Belajar apa? Fokus, ya tentukan tempatnya. Setiap minggu kah, setiap pekan sah. Lalu apa? Satu judul selesai. Bikin gitu. Iya. Itu di Darul Arqam. Rasulullah itu begitu. Mengajarkan secara khusus. Buktinya apa? Buktinya orang yang dididik oleh Rasulullah di Darul Arqam, kapan pergi, kapan punten lari dari peperangan? Nggak pernah. Kenapa? Imannya sudah terbina. Ketika di perang Hunain, ketika orang berlari bertaburan, lari ke sana kemari, siapa yang sabat, yang kokoh, yang kuat di samping Rasulullah dalam peperangan itu? Mereka adalah yang terdidik di Darul Arqam. Iya, ring pertamanya itu para sahabat Rasulullah, dikuatkan imannya. Sementara dihujani dengan siksaan, dengan ujian, dengan cercaan, sementara Rasulullah menguatkan iman di Darul Arqam. Ini adalah anak muda usia 17 tahun. Bayangkan ibu bapak, bahagianya andai rumah kita pernah dijadikan tempat hadirnya majelis taklim. Jadikan ibu bapak. Teman-teman hadir di rumah saya ya, rumah saya cuman cukup 10 orang, nggak apa-apa. Pengen sekali lah di rumah saya kajiannya gantian ya, gantian bunda, nggak apa-apa. Kenapa? Itu Rasulullah ngaji di Darul Arqam. Rumah siapa? Rumah putranya Arqam, atau rumahnya di Arqam, putranya Arqam. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal seperti itu? Lakukan. Di usia 8 atau 17 tahun. Dan Arqam ini usianya panjang sampai 83 tahun. Usianya 83 tahun. Tapi teman-teman semuanya, pernahkah mendengar kisah Arqam ini berperang, Arqam ini apa? Kisahnya yang sangat masyhur, punya tempat digunakan majelis Rasulullah. Arqam ini wafat di usia 83 tahun. Itu Arqam di zaman Utsman bin Affan. Tapi ingat Rasulullah, Masya Allah Rasulullah. Ketika orang Makkah pindah ke Madinah kan disaudarakan kan? Disaudarakan. Fulan saudarakan. Lalu maksud disaudarakan tuh orang muhajirin disaudarakan dengan orang ansor. Orang muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Iya. Orang Madinah itu orang Ansor menerima orang-orang yang hijrah dari Mekah. Rasulullah persaudarakan antara muhajirin dan Ansor. Orang muhajirin meninggalkan Mekah itu semua ditinggalkan. Rumah ditinggalkan, kekayaan ditinggalkan, harta ditinggalkan, ternak ditinggalkan demi menjalankan perintah Allah untuk hijrah. Berarti datang ke Madinah bawa apa? Datang ke Madinah bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Semua ditinggalkan di kota Mekah. Maka disaudarakan dengan orang Ansor. Begitu disaudarakan, orang Ansor membagikan hadiah kepada orang muhajirin.
Saya, kata orang Ansor, punya 2 kebun, 1 untukmu, 1 untukku. Saya punya 2 rumah, 1 untukmu, 1 untukku. Begitu orang Ansor cintanya kepada Muhajirin itu. Saya punya toko 2, 1 untukmu, 1 untukku. Saya punya 3 toko, pilih mana yang kau suka, ambil 1. Begitu. Sampai punten ya, sampai punten ini tingkatannya. Orang Ansor apabila punya istri lebih daripada 1, itu diperlihatkan, kamu mau yang mana, saya akan ceraikan. Segitunya orang Ansor cintanya kepada Muhajirin pada waktu itu. Iya, gambarannya. Tapi tidak untuk Arqam. Arqam setelah disaudarakan, sebelum dipersaudarakan, apa kata Rasulullah untuk Arqam ini? Saya akan belikan tanah untuk Arqam dan saya akan bangunkan rumah untuk Arqam. Kenapa? Karena dia telah membela kita, rumahnya dijadikan majelis taklim, maka aku akan balas dengan cara aku sendiri yang memberikan hadiah untuknya. Masya Allah. Rasulullah itu kalau membalas kebaikan nggak tanggung-tanggung. Allahu Akbar. Arqam dari siapa rumahnya? Dari Rasulullah. Daripada siapa? Dari mana tanah? Rasulullah. Kok Rasulullah belikan Arqam rumah dan tanah? Karena Rasulullah ingin membalas apa? Kebaikan Arqam. Nah ini ketika ditanya, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, tabarakallah, punten, di Arqam ini memberikan dakwah yang luar biasa. Punten. Lanjut bahasan berikutnya, iya. Lalu setelah itu apa lagi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah kita tahu Rasulullah ini Darul Arqam. Nah, masya Allah, tabarakallah. Sampailah orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang kafir Quraisy ini, ya, berpikir dengan mengatakan, ini kayaknya Islam ini yang dibawa oleh Muhammad makin kuat. Islam makin kokoh. Ada Umar, ada Hamzah. Berpikir, maka 7 orang ini adalah 7 orang yang benar-benar selalu berpikir bagaimana cara menghancurkannya Rasulullah. Saya sebutkan nama-namanya. Abu Jahal, Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah, Al-As ibn Wa'il, iya, Abul Bukhturi ibn Hisham. 7 orang ini. Punten, 7 orang ini semuanya bukan orang-orang yang biasa, tapi semua pejabat di Mekah. Pejabat di Mekah. Punya kekuasaan, punya harta, punya kekuatan. Apa coba? Nama punya. Kenapa? Siapa yang tidak mengenal 7 orang ini? Karena apa? Kaya. Karena apa? Jabatan tinggi. Dan orang yang 7 ini bukan hanya terkenal di Mekah, tapi terkenal di semenanjung Arab. 7 orang ini. Apa yang dilakukan 7 orang ini? Mereka bilang, mengatakan, kayaknya yang 7 orang ini harus datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Kepada pamannya Rasulullah yang selama ini menjaga Rasulullah. Siapa pamannya Rasulullah? Siapa pamannya Rasulullah? Abu Talib. Datang ke Abu Talib, 7 orang datang, bisa dibayangkan itu. 7 pemuka Quraisy, 7 pejabat Quraisy datang ke pamannya Rasulullah Abu Talib. Datang dengan mengatakan, wahai Abu Talib, tolong saya minta kepadamu, sampaikan untuk ponakanmu, hentikan dakwah itu. Kamu tahu Abu Talib, ponakanmu itu telah memecah belahkan persaudaraan keluarga, bahkan sudah menghina agama nenek moyang kita. Maka aku minta kepadamu, tolong hentikan keponakanmu agar tidak menyebarkan agama yang dia bawa. Abu Talib terdiam. Terus Abu Talib bertanya dengan mengatakan, iya, memangnya kalau seandainya dia tidak berhenti untuk berdakwah, apa yang kau lakukan? Mereka bertujuh belum ada jawaban. Mereka katakan, saya akan coba menghentikannya, bagaimana caranya, namanya akan dihancurkan, namanya akan dilenyapkan, namanya sudah tidak punya lagi wibawa. Begitulah jawabannya kira-kira. Setelah itu Abu Talib mengatakan, saya
akan coba bicara kepada Muhammad untuk tidak berdakwah. Stop, pulang 7 orang ini. Abu Thalib ternyata tidak bilang kepada Rasulullah. Apa kata Abu Thalib? Dengan mengatakan, cuma bilang, Muhammad masih terus menyampaikan agama yang kau bawa, masih wahai paman, lanjutkan. Lanjutkan, aku akan selalu menjagamu. Masya Allah, berdakwah lagi. Ini ngelihat gerakan Rasul, dakwahnya masih kuat. Datang lagi yang 7 orang ini. Apa? Dia bawa sekarang seorang laki-laki. Laki-laki ini namanya adalah Ammarah ibn Walid. Punten, jangan dilupakan. Namanya laki-laki ini adalah Ammarah ibn Walid. Ini adalah saudaranya Khalid bin Walid. Kenapa Ammarah ini? Ammarah ini laki-laki cerdas, ganteng, keturunan kaya raya. Ya anaknya Walid bin Mughirah. Dia bawa Ammarah ini. Muhammadnya sudah ada. Ini Ammarah sini, punten, bawa Ammarah. Datang ke Abu Thalib. Ya Abu Thalib, bukankah kami telah datang bulan yang lalu menyatakan hentikan dakwah ponakanmu? Rasa-rasanya kamu tidak menyampaikan kepada ponakanmu untuk berhenti berdakwah. Saya tanya, apa yang membuat engkau sayang kepada Muhammad? Karena gantengnya. Kalau karena gantengnya, nih aku bawa Ammarah. Kalau karena cerdasnya, ini Ammarah juga nggak pernah hilang kecerdasannya. Kalau karena baiknya, Ammarah juga baik. Kalau karena turunan nasabnya, nih Ammarah juga turunan nasab yang baik. Mau apa? Kamu Abu Thalib cinta ke Muhammad tuh karena apa? Karena gantengnya, bandingkan dengan Ammarah. Karena baiknya, bandingkan dengan Ammarah. Ammarah juga terkenal baiknya. Bahkan kalau dilihat cerdasnya mirip dengan Ammarah. Iya, kata siapa itu? Kata yang 7 orang ini. Bahkan jika engkau melihat bagaimana kekayaannya, Ammarah pun tidak kalah dengan kekayaan yang dimiliki oleh siapa? Oleh Khadijah, dimiliki oleh Muhammad sekarang. Maka apa yang kau suka daripada Muhammad? Abu Thalib terdiam. Lalu Abu Thalib bertanya, mengatakan, apa gunanya kamu bandingkan dengan Ammarah ini? Jawaban yang 7 orang ini, saya minta padamu tukeran. Muhammad aku bawa, Ammarah aku kasih. Deal nggak? Tukeran gitu. Minta tukeran, kacau kan? Lalu Abu Thalib bertanya, tukeran. Nah, kalau Muhammad saya kasih kepadamu, kau apakan ponakanku? Dan kalau Ammarah bersamaku, aku apakan Ammarah ini? Kata yang 7 orang ini mengatakan, kalau Muhammad diberikan padaku, Muhammad akan aku bunuh. Dan kalau Ammarah aku berikan kepadamu, tolong jaga Ammarah baik-baik. Kata Abu Thalib, enak aja. Ponakanku dikasih kepadamu, kamu bunuh. Sementara Ammarah yang kau berikan padaku, aku harus pelihara. Enggak mungkin. Enggak bakalan. Pergi kalian, pergi. Diusir sama siapa? Abu Thalib. Pergi 7 orang ini. Kacau ya, minta ditukeran gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Datang lagi panggil Rasulullah. Ya Muhammad, bagaimana dengan dakwahmu? Bertanya lagi setelah kedatangan siapa? Yang 7 orang ini. Aku tetap berdakwah wahai pamanku. Abu Thalib, terima kasih engkau selalu mendampingiku di dalam dakwah wahai pamanku. Kata Abu Thalib, lanjutkan Muhammad dakwah terus, aku berada di sampingmu. Masya Allah. Tunggu 1 bulan lagi, dakwah makin kuat, makin kokoh. Datang lagi yang 7 orang ini. Berarti yang keberapanya sekarang ini? Ketiga. Datang ketiga kali. Sekarang serius. Abu Thalib, aku datang kepadamu agar kau menghentikan dakwah Muhammad, kau campakkan. Aku datang kedua kali untuk meminta hal ini, bahkan ditukar dengan Ammarah, kau campakkan. Bukankah dulu kau pernah tanya, jika ponakanku tetap akan berdakwah apa yang kami lakukan? Sekarang kami jawab, jika Muhammad tidak berhenti dakwah, aku bunuh Muhammad dimanapun sedang berada. Dan yang membunuhnya bukan kami saja, semua kabilah Mekah akan menyerang Muhammad. Dan bila perlu, Muhammad ini darahnya akan berceceran di setiap pemuda kabilah Mekah. Kalau gitu kira-kira terancam gak Abu Thalib? Terancam. Abu Thalib agak kaget.
Dan dia memperlihatkan yang 7 orang ini keseriusan bicara. Emosi, marah. Abu Talib mengatakan, Abu Talib mengatakan, kau tidak menghargai aku. Kau tidak melihat siapa aku. Karena sesepuhnya ya Abu Talib. Tidak peduli engkau siapa. Tidak peduli kakek kita siapa. Tapi yang aku pedulikan adalah bagaimana cara menghilangkan Muhammad di muka bumi ini. Aku akan lenyapkan Muhammad jika engkau tidak menghentikan dakwahnya. Bingung Abu Talib. Terdiam Abu Talib. Lalu orang-orang kafir mengatakan, jika engkau tidak hentikan, jangan salah kalau besok lusa Muhammad tidak ada lagi di dunia ini. Mulai berpikir Abu Talib. Subhanallah. Lalu memanggil Rasulullah SAW melalui putra Abu Talib, Aqil bin Abi Talib, panggil. Datang Rasulullah, ada apa wahai paman? Kata pamannya, wahai Muhammad. 3 kali orang-orang datang kepadaku untuk menghentikan dakwah. Pertama, aku kuat. Yang kedua, aku kuat. Tapi yang ketiga, bukan aku tidak kuat, tapi aku khawatir. Kenapa? Karena dia mengancam dalam pembunuhanmu wahai Muhammad. Maka saya mohon hentikan dakwahmu Muhammad. Berlinang air mata Rasulullah. Kenapa berlinang air matanya? Yang biasanya pamannya gagah, kokoh, kuat. Dakwah Muhammad, aku di sampingmu. Lanjutkan Muhammad, aku di sampingmu. Tapi sekarang mengatakan, stop dakwahmu ya Muhammad. Berpikir Rasulullah mengatakan, kenapa pamanku jadi apa? Jadi lembek. Kenapa pamanku tidak mendukung lagi? Berlinang air mata Rasulullah, tapi penuh dengan adab. Tidak marah Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Lihat tuntan Rasulullah katakan indah sekali. Sambil merunduk, kata pamannya, hentikan dakwahmu ya Muhammad. Aku khawatir kepadamu ya Muhammad. Ibu bapak tahu teman-teman apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sambil merunduk, lalu dengan linangan air mata menjawab secara perlahan, wallahi law wada'a asy-syamsa biyamini wal qamari biyasari ala an atruka hadzal amr wallahi ma taraktu hatta fustu bihi au ahlaktu duna. Ini kata-kata dahsyat sekali. Punten kalimatnya. Ini kalau bahasa begini ya, saya terjemahkan dulu lalu nanti kita terangkan. Demi Allah, andai matahari disimpan di tangan kananku, lalu rembulan disimpan di tangan kiriku. Ulangi lagi. Andai matahari disimpan di tangan kananku, rembulan disimpan di tangan kiriku, untuk meninggalkan dakwah ini, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini sampai aku menang dengan dakwah ini atau aku punten hancur dengan dakwah ini. Intinya, aku menang dengan dakwah atau hancur dengan dakwah, tidak akan pernah ditinggalkan. Itu maknanya. Tapi kalau teman-teman bertanya, kenapa Rasulullah tidak bilang gini, mustahil aku tinggalkan dakwah ini wahai pamanku. Kenapa nggak begitu langsung? Tapi pakai kata-kata, kalau matahari tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Maksudnya apa? Saya tanya, kalau matahari itu lambang apa? Siang. Kalau malam hari itu lambang apa? Malam. Maknanya pertama, demi Allah, andai mereka hadiahkan untukku, siang semuanya untukku, malam semua untukku. Maksudnya apa? Kerajaan diberikan kepadaku. Siang aku hadiahkan kepadamu, malam dihadiahkan kepadamu, apapun yang kau inginkan aku serahkan. Itu makna di dalamnya. Tapi Rasulullah itu kan cerdas cara menyampaikannya. Abu Talib juga sangat paham. Nah kalau kita mah, apa sih tujuannya matahari tangan kanan, rembulan tangan kiri? Maksudnya ini matahari lambang siang, rembulan lambang malam. Seakan-akan malam siang untukmu. Maksudnya apa? Kekuasaan milikmu. Seakan-akan mengatakan, andai seluruh orang Mekah ini menghadiahkan siang untukku, malam untukku. Maksudnya apa? Kekuasaan tertinggi berada di diriku. Andai aku dipilih menjadi orang yang berkuasa nomor 1 di Mekah, malam aku berkuasa, siang aku berkuasa, matahari tangan kanan, rembulan di tangan kiri, aku gak pernah meninggalkan dakwah ini. Walaupun hadiahnya aku jadi seorang raja, walaupun aku dijadikan nomor 1 di Mekah ini, tapi dengan syarat berhenti dakwah,
tidak akan pernah berhenti sampai aku menang dengan dakwah ini atau aku mati dengan dakwah ini. Dahsyat bahasanya itu. Jadi sekarang kalau ibu bapak, teman-teman mengatakan diajak bisnis yang haram, jawabannya kalau matahari tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Teman kita, apa sih kamu kok jadi ngaco begini? itu kata-kata. Nah kalau sesuatu yang mustahil untuk kita tinggalkan, silahkan katakan ini. Andai matahari tangan kananku, andai rembulan di tangan kiriku, untuk melakukan perbuatan maksiat ini, aku tidak akan pernah melakukannya sampai aku mati ataupun aku bisa menghancurkan maksiat ini. Gitu gambarannya. Iya. Jadi itu gambaran yang dilakukan Rasul. Satu itu makna yang pertama. Masya Allah. Makna pertama. Makna kedua dipahami oleh para ahli sirah. Iya. Ahli sirah memahami makna matahari tangan kanan, matahari rembulan tangan kiri. Makna yang kedua. Punten saya tanya, ibu bapak teman-teman, mungkin nggak matahari tangan kanan? Mungkinkah ada orang memegang matahari tangan kanan? Mustahil. Mungkin memegang matahari tangan kiri? Mustahil. Itu nggak mungkin matahari dipegang oleh tangan kanan. Nggak mungkin juga rembulan dipegang dengan tangan kiri. Jawabannya mustahil. Tangan kanan memegang matahari, tangan kiri memegang rembulan, mustahil. Maksud Rasulullah mengatakan, wahai paman, apabila matahari di tangan kanan itu mustahil, rembulan di tangan kiri itu mustahil, maka aku meninggalkan dakwah lebih mustahil lagi. Dahsyat itu. Kalau mengatakan Allah mustahil tangan kanan pegang matahari, mustahil tangan kiri pegang rembulan, jawabannya untuk menghilangkan dakwah, untuk meninggalkan dakwah lebih mustahil lagi. Berarti saking apanya itu? Saking gak mungkin meninggalkan dakwah. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, terima kasih paman, kau telah melindungi kami selama bertahun-tahun. Hari ini kita berpisah karena engkau sudah tidak lagi untuk menjagaku dalam dakwah. Pergi Rasulullah. Pergi Rasulullah, tidak mengemis. Tolong dong paman, jagalah aku. Tapi paman gimana sih? Enggak. Rasulullah gak pernah merengek-merengek gitu. Ketika matan, aku tidak sanggup lagi. Pergi Rasulullah. Dan ucapkan terima kasih selama ini telah menjagaku dalam dakwah. Selama ini engkau selalu mendampingiku dalam dakwah. Tapi engkau sekarang ini sudah tidak sanggup untuk menjagaku lagi. Selama ini aku ucapkan terima kasih. Dan aku pamit wahai paman. Pergi Rasulullah. Abu Thalib sebelum Rasulullah pergi meninggalkan, tinggal mungkin hanya sesaat lagi tidak terlihat, berdiri Abu Thalib. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wahai ponakanku, kemari nak. Datang Rasul, ada apa paman? Apa kata Abu Thalib? Idhab, pergilah. Sesukamu, apa yang ingin kau sampaikan, apa yang kau katakan, katakanlah. Aku berada di belakangmu wahai anak saudaraku. Berubah Abu Thalib. Dalam waktu yang sangat singkat, tanpa harus berpikir panjang, Abu Thalib mengatakan, aku berada di sampingmu. Apapun yang terjadi, aku rela mati untukmu wahai anak pamanku, wahai ponakanku. Itu Abu Thalib. Masya Allah. Ini Abu Thalib ini mendampingi Rasulullah dari usia 8 tahun. Mengajar Rasulullah dalam mencari nafkah. Bahkan selalu musyawarah dengan Rasulullah. Bahkan mendampingi Rasulullah dalam dakwah. Itu Abu Thalib. Ya, itu Abu Thalib. Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Keindahan Rasulullah dalam berdakwah. Abu Thalib mengatakan, kerjakan apa yang kau mau, kerjakan apa yang suka, lanjutkan dakwahmu, aku akan selalu berada di sampingmu. Kata siapa itu? Abu Thalib. Maka disitulah dakwah Rasulullah berlanjut. Lalu dengan mengatakan orang kafir ini ngelihat, waduh, ternyata Abu Thalib pasang badan ini. Nggak bisa, padahal sudah diintimidasi Abu Thalib di itu, di ini, kuat Abu Thalib demi membela siapa? Ponakannya ini. Kenapa? Karena itulah cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Memang demikian. Iya, tolong simak dulu kisah ini. Karena apa? Karena nanti disitulah saking cintanya ke Abu Thalib, akhirnya ketika Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, mereka itu tidak setuju Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir. Kan lihat perjuangannya. Tapi kalau kita lihat hikmahnya, sebaik apapun itu orang, tidak ada yang lebih baik kepada Islam seperti baiknya Abu Thalib kepada Rasulullah.
Tapi dia itu Abi Maki baik banget. Dia itu nolong orang loh. Siapa yang lebih baik? Abu Thalib lebih baik. Tapi kalau tidak beriman, tidak bisa untuk nyangkut di sorga. Kenapa? Karena nggak ada iman. Itu gambarannya. Nanti kita lihat bagaimana wafatnya Abu Thalib. Iya, seperti apa. Dan bagaimana Rasul sedihnya ketika wafatnya Abu Thalib. Kenapa? Karena sedihnya Abu Thalib mengatakan ana ala millati abai. Aku berada dalam millah bapakku. Rasulullah tangisannya kagulaya ilma, tangisan seperti itu tangisannya. Subhanallah. Rasul berdakwah. Lalu mereka lakukan apa? Mereka dengan mengucapkan kalimatnya, kalau Abu Thalib tidak bisa, iya, kalau Abu Thalib tidak bisa diajak untuk menghentikan dakwah Muhammad, berarti mereka bilang apa? Subhanallah. Mereka harus langsung kepada Muhammad untuk menghentikannya. Gimana caranya? Kalau ditegaskan, udah dicoba, nggak berhenti. Coba dengan kelembutan untuk menghentikan dakwah. Itu gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bita. Coba hentikan dengan dakwah kelembutan. Kenapa? Subhanallah. Ini dakwahnya Rasulullah ini ternyata banyak digandrungi oleh anak-anak muda pada waktu itu. Ada kami nemukan, ya, ada seorang laki-laki, subhanallah, ya, nama laki-laki ini adalah Imran ibn Husain. Imran ibn Husain usianya 16 tahun. 16 tahun usianya. Iya. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah. Kalimatnya, ya Muhammad, masih bilang, ya Muhammad. Iya. Aina rabbuk? Muhammad, Tuhanmu di mana? Jawaban gitu aja. Di mana Tuhan? Rasul jawab, Rabbi fis sama. Iya. Rabbku ada di langit. Gambarnya memang begitu. Karena di dalam Al-Quran mengatakan kata-kata selalu kalimatnya paling enteng jawabannya di langit. Iya. Duna takib, duna tamthil, duna ta'til. Tanpa harus bagaimana, sedang apa, nggak perlu. Fis sama, kata Rasulullah. Lalu Rasul bertanya, wa kam rabbun lak? Kamu punya berapa Tuhan? Ditanya oleh Rasulullah Amran bin Husain. Aku punya 7. Aku punya 7. Subhanallah. Iya. Aku punya 7. Rasul tanya, yang 7 di mana? 6 di bumi, 1 di langit. Kayaknya yang 1 itu sama Tuhanmu. Kata siapa itu? Amran. Lalu mengatakan, kalau kamu lagi kesulitan, kalau kamu dalam keadaan punya masalah, kamu minta sama Tuhan yang di mana? Oh, aku minta sama Tuhan yang di langit karena itu yang paling jago. Lalu kata Rasulullah, mari kita tinggalkan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi. Kita cukup satu saja, kepada yang paling berkuasa adalah namanya Allah. Tanpa pikir panjang, Amran bin Husain mengatakan, caranya Rasul katakan, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu annaka Muhammadar abduhu rasul. Tanpa ragu mengatakan 2 kalimat syahadat. Dan anak-anak muda pada waktu itu yang usianya seperti Amran bin Husain, di usia 16 tahun seperti temannya itu Arqam, masuk Islam. Maka makin dahsyat, makin dahsyat, makin dahsyat. Keadaan yang semakin menyulitkan. Maka pada waktu itu pun 3 paman Rasulullah. Ini kehidupan kita sekarang. Ada 3 paman Rasulullah dalam berperan. Satu ada Sayyidina Abbas. Yang kedua ada Abu Thalib. Yang ketiga ada Abu Lahab. Ini adalah punten. Ini adalah apa? Kalau dibilang paman-pamannya Rasulullah SAW. Tapi lihat, 3 posisi ini berbeda. Abbas saat itu tidak ikut kemana-mana. Bingung. Gimana ya? Ikut kemana nih? Kalau Abu Lahab jelas memusuhi Rasulullah. Kalau Abu Thalib jelas membela Rasulullah. Kalau kita dalam posisi apapun, kita kira-kira ada di posisi mana? Apakah akan seperti Sayyidina Abbas yang gak ikut kemana-mana? Atau seperti Abu Lahab yang memusuhi? Atau seperti Abu Thalib yang membela? Itulah keadaannya. Sekarang kan gini, dalam keadaan pemilihan, ada yang membela, ada yang gak mau tahu, ada yang memusuhi. Begitu kan? Selalu begitu. Dan itu dari dulu selalu seperti itu. Apapun yang terjadi di kehidupan ini ada 3 gambaran. Apakah seperti mau Sayyidina Abbas pada waktu itu ya, walaupun akhirnya Sayyidina Abbas Islam. Apakah mau seperti Abu Lahab, apakah mau seperti Abu Thalib. Itu gambarannya. Situasi yang di depan, apakah kita akan membela, apakah kita akan memusuhi, atau kita nggak kemana-mana. Tolong tentukan kita ketika ada sesuatu yang harus kita pilih. Akhirnya dengan dahsyat nggak bisa, keras nggak bisa, dicoba dengan kelembutan. Ibu bapak tahu bagaimana cara dengan kelembutannya ini.
Mereka menjaga, mereka coba merayu Rasulullah dengan kelembutan, dengan santun, dengan senyum, dengan hormat, dengan sopan. Dia mengajak Rasulullah untuk berbicara. Bagaimana cara merayunya? Bulan depan kita lanjutkan insya Allah. Jadi bulan depan ya, rayuan maut yang disampaikan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya. Setelah tidak berhasil, punten, menghentikan dakwah melalui Abu Thalib. Iya. Jadi akan datang kita melihat orang-orang kafir bagaimana caranya menghentikan dakwah Rasulullah dengan rayuan, termasuk pembaikatan. Dibaikot nanti. Kenapa? Udah mentok ini, udah nggak bisa diapa, udah baikot aja. Jadi nanti urutannya rayuan, iya, lalu ejekan, lalu baikot. Kembali ejekan itu akan datang lagi. Lalu pembaikatan seperti ada di baikot. Lalu setelah itu nanti insya Allah kita lanjutkan dengan Amul Huzni. Lalu nanti dapat Isra Mi'raj. Lalu setelah itu nanti hijrah. Insya Allah nanti setelah ke Madinah bagaimana keadaannya. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti pelajaran Sirah Nabawiyah ini. Walaupun hanya 1 bulan sekali. Walaupun hanya 1 jam lebih kita kumpul untuk menyampaikan atau mendengarkan kisah ini. Namun ini adalah tidak ada apa-apanya kecuali disertakan dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu terpentingnya, cintanya kepada Rasulullah itu yang diberatkannya. Itulah gambarannya. Karena apa? Ya akan bermakna sesuatu ketika ada rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Khususnya dalam pelajaran Sirah Nabawiyah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.